Check sound. Check sound 1 2 3. In the car audio business, we don't just sell products and install them. We are selling something far more interesting: the enjoyment of music. In order for music to become an experience, it has to transcend the nuts and bolts and make the listener forget that they are listening to equipment. Okay, good. Sometimes it is easy to forget what our customers are really looking for and how closely it fits in with our goals as salespeople and installers. Okay? Kalian mana ngerti kan? Ngerti nggak? Gue sih mah nggak. Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kita itu memiliki perbedaan. Maksud saya kita itu adalah pihak penjual dan pembeli. Jadi, kalau kita bicara mengenai masalah pengetahuan, tentunya pengetahuan teknis di yang menjual itu harusnya lebih unggul daripada yang membeli. Jadi, supaya kalian itu bisa mendapatkan produk yang paling cocok untuk sistem audio kalian itu sebagai konsumen harus bertanya apa. Jadi ini sudah kita siapkan bagaimana menjadi konsumen car audio supaya sama-sama untung. Apa saja yang harus ditanyakan. Ini adalah topik yang akan kita bahas supaya kalian itu bisa mengkerucutkan keinginan kalian agar tepat sasaran. Kita memulai dengan membahasnya satu persatu. Hal yang paling pertama adalah opini. Jadi opini di sini kita itu mengerti bahwa kita itu pasti memiliki ketidakpengetahuan. Terutama dalam soal audio, ada yang melihat dulu bagaimana di YouTube itu segala sesuatunya reviewnya, dan ada juga yang langsung datang ke toko mempercayai langsung pada si installer. Jadi semua orang itu sebetulnya beginner kalau kita gambarkan, termasuk saya juga. Saya itu kalau mau ke toko apa, misalnya mau beli kulkas gitu ya, saya tanya ke tukang kulkas, saya nggak tahu kulkas tuh kayak gimana, saya taunya audio. Jadi yang harus kalian tanyakan itu adalah opini. Biasanya nih yang sering ditanyakan oleh para umat audio adalah suara bagus enggak. Jadi ingat, ada juga yang melakukan komparasi antara produk A dan produk B, bagus yang mana. Kalian harus lihat dan ketahui bahwa setiap produk itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi tanyakan hal ini kepada dealer yang memang kompeten untuk menjelaskan produk yang mereka sangat kuasai. Seperti kami misalnya, kami sangat menguasai produk Venom, jadi kalian tanya ke sini, pasti kalau konsultasi mengenai produk Venom akan kita layani dengan sangat baik. Jadi itulah yang harus ditanyakan mengenai opini. Jadi kita semua itu anggaplah nggak tahu. Customer itu datang ke toko, saya itu nggak ngerti, saya itu maunya suaranya bagus, cuman bagus yang seperti apa itu kita harus telusuri lebih dalam. Bagian kedua yang harus para umat audio tanyakan adalah pengetahuan dari si installer. Ini penting, karena dia itu harus menjelaskan spesifikasi dari produk tersebut, konfigurasi, kalkulasi, kemudian adaptasi terhadap produk tersebut. Jadi kita mengenai spesifikasi itu sangat-sangat penting. Karena misalkan kalian itu ingin mencari produk Venom di ESP misalnya yang sangat murah, prosesor 1B itu kan terkenal sangat budget friendly banget. Tetapi banyak juga yang membeli 1B kemudian menyangka hanya dengan menggunakan produk itu dia bisa menyalakan seluruh speakernya dengan secara plug and play. Jadi harus diperhatikan bahwa 1B itu tidak ada built-in powernya. Itu salah satu contoh bahwa kita itu bisa menjelaskan dan mampu menjelaskan pada umat audio sekalian produknya yang cocok itu buat kalian seperti apa. Itu yang juga penting. Kita kalkulasi sistem itu kalau kita melihat bahwa sistem ini yang dibutuhkan itu adalah
kabel yang lebih baik, ukurannya, kemudian melihat dan menyesuaikan apakah alternatornya mampu atau tidak, bagaimana cara kabelnya itu dijalankan, dan sebagaimana lainnya. Kemudian adaptasi. Konsumen yang datang ke Poison itu kadang-kadang dia itu sudah ada segala sesuatu yang terpasang di dalam mobilnya. Kalau memang dia itu merasa barangnya itu sudah bagus, tapi kita masih bilang ada yang kurang, kita harus bisa beradaptasi juga dengan masih menggunakan barangnya dia, dengan menambahkan sesuatu atau kita ganti sama sekali. Jadi ini penting pengetahuan yang harus para umat audio pahami, bahwa sistem itu konfigurasinya berbeda-beda dan spesifikasinya juga berbeda-beda. Hal ketiga yang harus ditanyakan oleh para umat audio sekalian, yaitu mengenai warranty alias keamanan dari produk itu tersendiri. Keamanan dari produk itu sendiri. Jadi kita itu kalau beli barang itu kan maunya barang itu akan bertahan hidupnya selama-lamanya, bahkan kalau bisa kita nanti di akhir masa hidupnya itu bisa kita jual lagi untuk mengembalikan investasi kita. Ini adalah produk elektronik yang juga memiliki masa pakai, jangan lupa itu sebagai patokan. Tetapi kalau dalam soal pemasangan dan juga after sale service, itu juga harus ditanyakan ke si toko installernya. But in this case, I'm about maximum audio fidelity with our speakers, so they're going here. Kemudahan dari servisnya bagaimana? Kalau ada apa-apa bagaimana solusinya? Dan penanggulangannya itu seperti apa? Itu yang harus kalian perhatikan, karena tidak semua orang itu merasa bahwa produknya itu akan mendapatkan penggantian dengan pantas. Jadi kalau kita itu bisa katakan, kalau sebagai toko yang fisiknya ada dan juga melayani jasa pemasangan, itu dia harus memiliki warranty yang bisa menjamin keamanan dari produk milik dari si konsumen tersebut. Sekarang kita akan berlanjut ke bagian keempat, yaitu mengenai masalah kesepakatan alias harga. Jadi kalian itu semua sangat sensitif sekali terhadap harga, karena kita itu sudah bisa melihat konsumen pintar yang bisa mendapatkan barang yang lebih murah dari segi harga, yaitu dengan melakukan pembelian di toko online. Tidak jadi masalah, silakan saja hal itu dilakukan. Tapi kalian harus melihat bahwa di toko pun itu terdapat yang namanya diskon-diskon barang spesial. Bisa ditanyakan pada tokonya, dan kadang-kadang kita juga memberikan diskon kalau memang Venom Gallery itu ada promonya dari Venom Pusat. Itu juga jangan lupa ditanyakan oleh para umat audio sekalian. Dan kemudian mengenai yang berikutnya adalah waktu kerja. Jadi waktu kerja itu jangan lupa ditanyakan juga berapa lama. Dan yang paling penting adalah memberikan kita sedikit kompensasi, bahwa pengerjaan audio kalau dilakukan secara terburu-buru itu hasilnya juga pasti akan menciptakan sesuatu yang ada aja gitu. Kendala-kendala kecil yang ternyata akan memakan waktu tambah lebih panjang karena tidak bisa melakukan pengecekan akibat terbatasnya waktu yang ditentukan oleh si konsumen. Jangan sampai seperti itu. Ingat, pasang audio itu 80% adalah instalasi, 20% adalah suara. Bagaimanapun juga itu adalah rasio yang sangat pantas. Jadi kita sudah melihat dari keempat sisi yang harus ditanyakan oleh konsumen. Apa saja itu? Kemudian kita harus berlanjut kepada yang sebelah kiri, di mana kita harus membicarakan mengenai syarat dan ketentuan itu berlaku. Jadi untuk para umat audio sekalian yang datang, harus juga diperhatikan bahwa kita juga menuntut sesuatu dari konsumen. Yang pertama adalah harus sabar, karena sabar itu pasti kita bisa menciptakan solusi. Semua pasti ada solusinya, termasuk bagaimana sih mobil itu kita perlakukan dan juga mengenai kesepakatan dan lain-lain. Ini semua saling berkaitan. Kemudian berikutnya adalah pengertian. Meleset waktu itu sudah pasti. Lihat aja proyek pemerintah pada meleset semua waktunya. Jadi dalam pengerjaan audio, karena kita juga itu mengerjakannya dalam beberapa tahap, mulai dari konsultasi, instalasi, pengecekan supaya sistem itu berjalan dengan lancar, dan juga penanggulangan itu dilakukan harus secara berurutan SOP-nya dan juga membutuhkan waktu.
tentunya untuk mendapatkan hasil yang terbaik buat para umat audio sekalian. Dan yang paling penting, jangan lupa subscriber itu memberikan kami, para konsumen itu memberikan kami itu profit. Jadi ini yang ketiga, umat audio untung, saya juga harus untung. Harap ini dimengerti. Jadi semua itu kesepakatan harus saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi yang membeli juga enak feelingnya, dan yang menjual juga enak feelingnya. Ini akan menciptakan kesepakatan dan pertemanan yang akhirnya menjalin hubungan baik untuk mendapatkan hasil suara yang sangat bagus. Ini merupakan himbauan aja nih dari Poison Store untuk para umat audio sekalian, supaya toko itu jangan umat audio jadikan gudang pribadi. Alasan utamanya adalah kami takut barang berharga hilang. Jadi para umat audio yang kebiasaan naruh barangnya di toko, lalu kemudian akhirnya pada saat mobilnya mau distandarkan kembali, bertanya pada toko tersebut, barang saya masih ada atau enggak, itu kemungkinannya cuma 50-50, barangnya masih ada atau udah nggak ada. Jadi kalian harus maklum kalau itu terjadi. Jangan lupa barang itu selalu dibawa pulang. This thing right here is worth more money than the radio we're putting in. So why are we swapping? Because it's a featureless piece of garbage. Factory ones are always worth more. If you ever went to sell your van, you would actually want to put this back in. Jadi kesepakatannya kalau di Poison nih, biasanya adalah kalau barang itu dalam 1 bulan atau 30 hari tidak dijemput, maka konsumen itu artinya sudah setuju untuk menyerahkan barang itu kepada kami dan mau kami gunakan apa aja terserah, tanpa menuntut barang itu ada di mana. Jadi itu dia yang kita aturkan supaya kita itu sama-sama enak nanti di belakangnya. Jadi itu yang harus para umat audio perhatikan. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentunya kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa selain kasih kami profit, subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Poison Channel.